Hai, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya Romo Pang, Imam Diocese Serteng, dan bersama saudara Saya Saudara Vano. Konten ini kami buat dengan nama Bisa Satu, bincang-bincang santai tentang Sabda Tuhan. Jangan terlalu kaku, santai saja, relax saja. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan, akan men-sharingkan bersama baca pada hari Minggu ke-33. Minggu biasa ke-33. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Sangat menarik teks yang jadi referensi bacaan pada hari Minggu biasa ke-33 ini itu berbicara tentang Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Seperti seseorang yang hendak melakukan perjalanan jauh, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan mereka harta bendanya. Iya. Ada yang dia berikan 5 talenta, ada yang dia berikan 2 dan 1 terakhir dia berikan 1 talenta. Setelah dia beri, dia pergi. Iya, tapi menarik menurut kemampuan mereka masing-masing. Kemampuannya masing-masing. Ya. Beri sesuai kemampuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setelah itu ya mereka pergi. Setelah itu ada yang 5 tadi itu dia mengembangkan talenta dan menghasilkan 5 talenta lagi ya. Ya 5 talenta. Jadi 5 lagi menjadi 10 ya. Yang 2 jadi menjadi 4. Dan yang terakhir 1 dia menerima itu gali tanah, gali begitu dan menyembunyikan dalam tanah. Setelah itu dia pergi dan tidak tahu dia membuat tapi sudah sembunyi dalam tanah. Lalu seperti itu dan kemudian pas tuannya kembali memanggil mereka dan lihat datang kepadanya lalu melakukan masing-masing. Jadi Tuhan memuji hamba-hamba yang menjalankan dan mengembangkan talentanya. Mereka disebut sebagai hamba-hamba yang setia. Baik sekali perbuatan hamba-hamba yang baik dan setia. Sedangkan yang satu jadi dia dinilai sebagai hamba yang jahat dan malas karena dia menyembunyikan apa yang Tuhan berikan kepada itu, harta yang Tuhan berikan kepadanya itu, dan talenta itu tidak kembangkan dengan baik seperti itu. Lebih perumpamanya seperti itu mengembangkan talenta ya. Menarik sekali bacanya tentang Tuhan mempercayakan hamba-hambanya lalu memberikan talenta untuk dikembangkan menurut saya Romo ini kisah perjalanan hidup manusia ya. Kita dipanggil, Tuhan memanggil kita ya. Semua orang dipanggil lalu mempercayakan kita masing-masing dengan tugas kita masing-masing sesuai kemampuan kita. Itu menariknya, memberikan sesuai kemampuan ya. Bukan sesuatu yang tidak kita tahu tidak memberikan sesuatu melampaui kemampuan kita ya, melebihi batas kemampuan kita. Lalu kemudian ada yang bertanggung jawab dan setia sehingga dikatakan hamba yang baik dan setia. Lalu ada yang jahat karena dia tidak bekerja apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Kalau menurut permenungan saya yang dipercayakan Tuhan itu ya banyak ya, talenta sebagai imam ya, sebagai frater, sebagai kepala keluarga ya, sebagai hidup berkeluarga itu panggilan. Tugas-tugas kita guru ya, ada sebagai sopir, sebagai nelayan, banyak kan? Tugas-tugas kita ya. Itulah apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita ya. Dan kemudian dia menuntut supaya ya Tuhan menghendaki supaya kita bekerja, tidak malas seperti hamba yang terakhir tadi, bekerja setia dan bekerja pada apa yang dipercayakan kepada kita ya. Ya mungkin
kalau saya Romo ya sebagai frater ya, saya yakin ini tugas yang dipercayakan. Dan pertama saya yakin Tuhan memanggil saya dulu. Tuhan memanggil saya, lalu Dia percayakan saya sebagai frater, sebagai calon imam Fransiskan ya. Dan saat ini Tuhan mempercayakan saya untuk studi ya. Lalu apa yang bisa saya buat ya untuk mengembangkan talenta saya di bidang studi ini ya. Mungkin hal sederhana sebagai wujud dari kesetiaan saya itu ya belajar dengan baik ya, mengerjakan PR, tugas-tugas dari kampus ya, menyediakan waktu untuk membaca ya. Siswa itu harus baca banyak ya, harus disiplin ya, tepat waktu ya, bangun pagi ya, kemudian pergi ke kampus ya, studi ya, dan juga ya mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan studi ya, tanpa mengabaikan tugas-tugas yang lain di dalam biara ya. Dan itu bagi saya itulah wujud kesetiaan saya untuk mengembangkan tadi kepercayaan Tuhan itu studi ya. Talenta yang Tuhan berikan. Nanti ada benar. Nanti ada saatnya berkarya seperti sekarang Romo kan berkarya ya. Saya masih studi ya. Nanti kalau berkarya ya berarti fokusnya berkarya ya. Mungkin seperti itu sehingga nanti bisa bertanggung jawab ya. Nanti studi berhasil dengan baik misalnya. Akhirnya ya menjadi hamba yang baik dan setia misalnya begitu ya. Dan saya kira ada berbagai macam yang bisa kita lakukan ya. Nah, kalau Romo kan sudah berkarya, sudah bekerja ya, melayani Tuhan. Kira-kira bagaimana Romo menanggapi apa yang dipercayakan Tuhan kepada Romo? Ya benar. Menurut saya Frater, apa yang Tuhan berikan kepada saya, talenta yang Dia berikan, juga kemampuan yang saya miliki itu sebenarnya sesuatu yang sangat berharga. Iya. Jadi tentu yang Tuhan berikan ada sesuatu yang berharga. Tidak mungkin Dia berikan sesuatu yang tidak berharga. Sangat berharga ya. Kalau Dia yang memberikan saja sesuatu berharga, maka tugas kita lah jadi menggunakannya itu, mengembangkan sesuatu yang berharga itu supaya lebih berharga lagi kan begitu toh. Itu seperti sebuah emas. Jadi saya juga saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang Romo, jadi salah satu bentuk saya menerima tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada saya untuk mengembangkan apa yang diberikan kepada saya adalah satu bentuk kesetiaan saya dalam tugas-tugas saya. Tugas sebagai seorang pastor itu tugas pelayan, sebagai seorang hamba yang menjalankan tugas itu dengan penuh kesetiaan. Sebagai seorang pastor, jadi biasanya kami itu di paroki itu, jadi saya sebelumnya itu, jadi kami melayani umat untuk sakramen, banyak sakramen itu, dan kemudian adakan umat yang itu ada yang dekat, lalu meminta untuk memberikan pelayanan misa, syukuran, kematian, lalu mereka datang minta kita. Tapi kalau kita berhalangan, biasanya kita membantu mereka dengan cara lain, menghubungi pastor lain. Artinya tidak membiarkan ya, tetap melayani. Bertanggung jawab melayani mereka. Caranya kita untuk bisa membantu mereka kalau kita berhalangan adalah kita pastor lain untuk membantu mereka. Jadi selalu ada konfirmasi. Lalu kemudian saya juga ketika saya masih frater sampai dan sekarang ini, ya ada aura tersendiri biasanya kalau kita sebagai seorang frater, sebagai seorang imam ya, ada umat, ada yang tertarik untuk masuk frater. Saya yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan kepada saya dan kemudian saya tunjukkan kepada orang dan orang tertarik dengan apa yang saya miliki dan kemudian memutuskan mereka masuk, biar itu sebagai satu bagian dari pengembangan dari talenta yang saya miliki. Sehingga saya sudah 3 ya. Ada 3 orang anak yang berhasil masuk ke frater dalam biara, 2 MSF dan 1 itu redemptoris. Semuanya Tuhan sekarang sudah studi. Dan itu yang saya kemudian refleksikan, Tuhan memanggil saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang pelayan untuk menjalankan tugas saya, dan tentu apa yang saya buat, apa yang saya tunjukkan kepada umat itu ternyata menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, itu bagian dari mungkin pengembangan talenta yang terus menerus saya buat dan bisa menghasilkan sesuatu. Itu sebagai suatu bentuk tanggung jawab kita
dalam pelayanan kita sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor. Iya benar, menarik Romo ya, aura ya. Ada aura sih. Ya cara hidup lah ya. Menurut saya itu yang penting, kesetiaan kita melalui cara hidup kita. Kalau jadi imam ya harus hiduplah seperti seorang imam ya. Kalau kepala keluarga ya cara hidupnya harus seperti kepala keluarga ya. Ya dan banyak orang akhirnya melalui kesaksian Romo bisa menjadi masuk biara itu. Wah, dari satu imam nanti bisa menjadi beberapa imam ya kemudian ya. Saya saja baru 3, saya tidak tahu Ya pasti lebih banyak lagi ya. Ya saya juga tertarik dulu karena kesaksian para imam, cara hidup mereka ya. Dengan hidupnya benar-benar menunjukkan bahwa di seorang imam pelayan ya, kemudian tertarik dan masuk ya. Benar sekali. Ya saya kira yang lain juga seperti itu Romo ya, keluarga ya harus menunjukkan hidup sebagai seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab ya. Ya Romo punya banyak pengalaman pasti tentang bagaimana kalau di keluarga misalnya, bagaimana mengembangkan kepercayaan itu ya. Ya sama seperti tadi itu kan Father, jadi Tuhan sudah memanggil kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu dan ayah anak-anak. Di situ juga kita, Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan tugas mereka masing-masing. Karena itu mereka mesti merawat hubungan itu, setia menjaga hubungan itu sebagai satu bentuk pelayanan kepada Tuhan sudah memberkati mereka sebagai pasangan suami istri, maka tugas mereka adalah menjaga hubungan itu supaya tetap baik, harmonis sebagai bentuk pelayanan. Mereka melayani Tuhan dengan cara seperti itu, membuat supaya kehidupan keluarga itu baik. Karena saat ini memang banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh keluarga ya. Tidak hanya keluarga modern, tapi kita juga sebagai seorang father, sebagai seorang imam religius ya, semua religius ada banyak tantangan yang kita hadapi yang membuat seringkali ya, kita tidak fokus, tidak setia, tidak bertanggung jawab dengan tugas kita masing-masing. Karena itu janganlah seperti hamba yang terakhir tadi. Dan sampai Tuhan sudah memberikan kita kepercayaan, tapi kita tidak menjalankan menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Berarti itu sama dengan menipu Tuhan Romo ya. Kita sudah menerima lalu menyembunyikannya ya. Meskipun Tuhan kan tahu dia benar gali dalam dia gali dan sembunyi dalam Tuhan tahu. Akhirnya disebut sebagai hamba yang malas ya dan jahat ya. Lalu akan dicampakkan ke tempat yang paling gelap ya. Saya pikir itu semua merupakan tiket sebenarnya selama kita hidup dunia ini. Jadi apa yang Tuhan percayakan pada suatu waktu akan ditutup pertanggungjawaban. Yang setia menjalankan tugasnya pasti seperti yang disampaikan oleh Injil itu akan hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan, ikut perjamuan bersama dengan Tuhan karena sudah setia menjalankan tugasnya ada imbalan ya. Sedangkan yang tidak itu berarti dia akan mengalami akibatnya sendiri nanti ya. Artinya semua yang Tuhan percayakan pada satu waktu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan sendiri ya. Entah itu sebagai imam, frater, sebagai suster, sebagai pelayan umat, keluarga ya, semuanya akan diminta ya. Intinya frater Tuhan itu baik, dan dia memberikan yang terbaik, seperti saya bilang emas buat itu semua. Dan hanya yang sering kali terjadi kita tidak bisa mengembangkan apa yang tidak setia ya, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak ada manusia yang tidak punya kemampuan. Semua dianugerahi kemampuan. Apa yang Tuhan berikan. Semua, saya yakin kita semua punya kepercayaan. Bahkan Tuhan juga bersesuai dengan kemampuan, batas-batas kemampuan kita sampai di mana. Sehingga seperti itu. Lalu mungkin apa yang kita bisa katakanlah bisa kita katakan kepada orang-orang, kepada saudara-saudari kita yang mungkin sedang menikmati percakapan santai kita saat ini, supaya mereka juga
belajar atau kita saling belajar untuk saling setia dengan tugas yang dipercayakan Tuhan ya, sebagai orang-orang terpanggil ya. Mungkin apa yang bisa kita bagikan Romo, atau mungkin apa yang bisa mereka lakukan di dalam hidup mereka gitu. Yang pertama itu Tuhan itu sangat luar biasa, Dia sudah memanggil kita dan memberikan kita sesuatu yang sangat berharga. Kemudian tugas kita adalah kita menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh kesetiaan dan rasa tanggung jawab. Karena itu kita tunjukkan dalam bentuk tugas-tugas kita, pelayanan-pelayanan kita kepada sesama ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan menjadi sebuah tiket yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apakah kita masuk surga atau saudara? Nah, itu. Ya. Apakah kita akan menikmati perjamuan bersama dengan Dia, dalam kebahagiaan bersama dengan Dia atau tidak? Karena hanya mereka yang setia dan bertanggung jawab yang akan mengalami kerajaan surga seperti yang disampaikan oleh hati saudara ini. Karena itu ya, setialah supaya nanti pada saatnya Tuhan akan berkata kepada saya, kepada Romo, kepada kita semua, ya baik sekali perbuatanmu hamba yang baik dan setia ya. Atau bagaimana Romo? Ya, saya kira seperti itu. Dari demikianlah di sharing yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.